masih menunggu kehadiran narasumber kita berikut ini dalam teman bicara kali ini. Kita akan menghadirkan tokoh muda, pembela Wong Cilik. Dia adalah seorang lawyer yang sangat concern sekali dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, yang memang pada prinsipnya mereka ini mungkin ya orang yang terpinggirkan. Memang perlu ada uluran tangan terutama bagi orang-orang yang punya kapasitas, kompetensi dan sebagainya. Nah, ini kita akan bincang-bincang. Di ujung sana, inilah narasumber teman bicara pada sore hari ini. Ada Bung Tony SHMH. Beliau ini seorang lawyer muda, tapi kalau Anda mengikuti jejak beliau di medsos, ada beberapa medsos beliau sangat aktif sekali. Rasanya nggak pernah diam nih orang. Apalagi jika melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan di depan matanya, kayaknya langsung gitu. Kita sapa saja. Sore Bang Tony. Ya, selamat sore Pak Budi. Apa kabar nih? Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Sehat. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga dari saya dan pemirsa semua. Oh. Ini lagi di Jakarta atau lagi keliling-keliling di daerah? Ini membela kita ikuti anjuran pemerintah lah, di rumah saja. Mas Budi. Siap gitu ya. Oke, baik. Baik. Pemerintah. Tadi saya sudah memprolog Bang Tony, siapa beliau ini, ya untuk yang mungkin saat ini sedang menyaksikan mungkin sudah mulai terkuak sedikit-sedikit gitu ya. Tapi saya ingin Bang Tony menanggapi ini sesuatu yang menarik ini terkait dengan kebenaran. Karena saya melihat Bang Tony ini orang yang paling gesit jika muncul ketidakadilan, jika ada yang mencoba menyimpangkan kebenaran gitu kan. Saya lihat sampai-sampai saya lihat kadang-kadang membela orang yang di jalanan berdarah-darah. Ini lawyer biasanya bayarnya mahal, tapi ini malah enggak peduli itu ya. Saya lihat itu, saya tonton di medsos Anda ini Bang Tony. Ini ada Mahatma Gandhi itu mengatakan begini Bang Tony. Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berulang kali diumumkan. Sebaliknya, kebenaran tidak akan jadi kesalahan walau tak seorang pun mengetahuinya. Nah, saya melihat Anda tuh ada inspirasi. Walaupun Anda ini sendirian, tapi kalau diyakini itu suatu kebenaran, Anda terus maju. Saya lihat seperti itu. Gimana sih kok bisa begitu? Tuh datangnya dari mana inspirasi gitu, Bang Tony? Iya. Jadi yang selama ini saya publikasikan di medsos memang suatu aktivitas yang memang diamati oleh masyarakat itu selalu membela orang-orang yang lemah ya, Mas Budi ya. Jadi saya ketika melihat ada ketidakadilan, ya ada ketidakadilan, kayak kasih contoh kasus yang dikeroyok ya oleh dua orang dan melibatkan ada keterlibatan oknum anggota kepolisian itu ya. Saya melihatnya ini ada ketidakadilan yang dialami oleh korban. Ketidakadilan pertama, mereka mengalami penganiayaan, mengalami pengeroyokan sedemikian rupa sehingga sampai mukanya berdarah-darah. Kedua, saya lihat itu ketidakadilan bahwa orang yang mengeroyok itu menurut keterangan korban adalah orang yang kuat. Sehingga dia sangat pesimis sekali kalau dilapor sendirian itu nggak mungkin pelakunya ketangkep, Pak Tony katanya. Diperlukan orang yang benar-benar berani, benar-benar tegas, berani, dan punya power. Begitu kata korban. Lalu kenapa bisa begitu? Ada keterlibatan, diduga ada keterlibatan oknum anggota polisi katanya. Itu. Oleh karenanya, saya melihat ini tidak adil. Sebentar. Bang, tapi apa rasa nyali takut Bang Tony ini udah nggak ada, udah mati atau gimana ya? Ajar terus, maju terus. Ya, orang bilang sih saya nggak ada takutnya ya. Saya berani kan. Ya buat saya itu saya bukan urat takutnya putus ya atau apa. Buat saya ketakutan itu akan dikalahkan oleh ketidakadilan yang saya lihat dan ini harus ditegakkan, Mas Budi. Itu. Iya, jadi saya tidak takut mau alapan aparat
saya jauh lebih senang. Saya mau mundur ke belakang, Bang Tony. Oh, Iya. sifat-sifat seperti itu yang Bang Tony rasakan gitu. Udah dirasakan itu dari kecil atau seperti apa? Atau memang ini bentukan dari sebuah didikan orang tua atau seperti apa, Bang Tony? Kalau kedua orang tua saya itu petani, Mas Budi. Hmm. Bapak saya itu kerjanya dulu itu tukang tambal ban sepeda. Oke. Mana Ya, ya. iya, mana mengajarkan bagaimana berani menegakkan keadilan kebenaran, mana ngerti. Hmm. Ibu saya juga Lalu penjaga. kalau Bang Tony sendiri merasakan mulai muncul rasa ingin membela wong cilik, kebenaran itu apa dari muda atau sejak kuliah di bidang hukum ini? Atau Iya, seperti apa, Bang Tony? iya, artinya tidak ada didikan dari orang tua mengajari hal itu, keberanian untuk menegakkan kebenaran itu tidak ada ya. Yang jelas ya, saya mulai muncul ya ketika saya dari sekolah juga sudah mulai muncul, Mas. Saya di sekolah Hmm. itu sudah berani waktu itu menasehati anggota BRIMOB yang waktu itu ada di kampung saya, kompimnya, markasnya, ketika membawa, mohon maaf, membawa anaknya Pak Kiai ya waktu itu guru ngaji saya dibawa main Hmm. nggak pulang-pulang sampai tengah malam, kemudian pulang saya tegor. Itu Hmm. anggota BRIMOB It, loh. Padahal waktu itu 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 kalau SMA, kalau SMA. saya SMA, saya Itu pernah ikut SMA, SMA. SMA ya. Iya. Ya, ya. Nah, kemudian anggota BRIMOB begitu pulang karena biasa bawa bawa main anak perempuan anak orang sampai tengah malam sampai jam 2 dini hari nggak pulang-pulang kan rame kan. Nah, Hmm. begitu pulang mau digebukin sama anak muda situ kan. Wah, tapi saya muncul saya tengahi jangan main hakim sendiri nanti bahaya saya bilang kan. Akhirnya saya sampai misah antara anak-anak pemuda teman saya di situ dengan BRIMOB gitu kan, saya pisah kan ya. Hmm. Akhirnya saya yang menjadi korban, tangan saya itu kena kayu, kena teman sendiri Hmm. kan. Nah Hmm. akhirnya saya panggil komandannya datang, saya diapresiasi bisa untuk menegakkan kebenaran karena tidak harus main hakim sendiri, biar saya yang menghukum gitu. Dalam dalam usia relatif muda ya, masih 16 Iya, tahun 18 barangkali ya. tahun waktu itu. 18 tahun 18 tahun ya. saya. Iya, saya artinya di Itu situ saya sudah berani ya tampil untuk menegakkan kebenaran di situ. ya, Tidak ya, saya ya. tidak ikuti teman-teman untuk menghakimi, untuk menghakimi sendiri, main hakim sendiri. Malah saya Oke. tampil menjadi penengah untuk menegakkan kebenaran. Dan itu saya Oke. diapresiasi sama Komandan BRIMOB saat itu. Jadi sudah ada ya bibit-bibit itu seperti itu udah ada. Iya, Ini saya sudah lalu berani ya sejak dulu. kemudian menentukan masuk pendidikan ke jalur hukum itu pertimbangan apa, Mas? Apa jangan-jangan memang untuk apa ya, ada bakatnya seperti yang tadi disebutkan contoh itu, atau memang ada yang mengarahkan, atau memang ada yang Mas Tony idolakan, seperti apa, Mas Tony? Ya, jadi kalau yang saya idolakan saat itu nggak ada. Saya bisa ambil kuliah hukum ataupun ambil profesi pengacara ini karena melihat kondisi saat itu, Mas. Kondisinya saat itu saya melihat ada saudara itu tiba-tiba ditangkap polisi dengan diperlakukan, mohon maaf, ada ketika saya besuk ada penganiayaan kan, ya di punggung kan. Ketika saya tanya ini kenapa, saya bilang digebukin polisi katanya. Pada saat Saya itu belum masuk belum fakultas hukum, belum. belum Oh iya kan gitu gitu digebukin gitu. polisi satu itu. Jadi saya di situ saya bagaimana saya waktu itu tanya tapi kan nggak dijawab dengan puas ya. Nggak dijawab dengan jujur. Kalau penilaian saya sih nggak jujur, lo yang nggak tahu kan gitu. Itu kan mungkin kenapa nggak tahu, padahal pengakuan dari tersangka saat itu kan digebukin kan itu oleh oknum kan itu. Iya, iya, Nah iya. itu saya tidak mendapatkan jawaban yang baik kan. Saya berpikir bagaimana supaya saya ini dihargai nih ketika masuk ke kantor polisi. Nah ada dua, pertama harus jadi wartawan, kedua harus jadi pengacara, Mas Budi. Hanya itu pilihannya. Sehingga saya Fakta di termotivasi. lapangannya seperti itu ya. Iya. Fakta di lapangannya seperti itu yang Anda lihat, Seperti Mas itu. Tony ya. Iya, jadi tidak semua masyarakat itu ya merasa puas ketika ada jawaban
dari anggota polisi ya ketika mengalami Ya. masalah. Nah, tetapi saya amati dari wartawan, pengacara itu pasti polisi menghargai, menyambut baik ya. Jadi kondisi Iya, itu iya. yang membuat saya ingin jadi pengacara. Betul. Ada ada keraguan nggak? Udah masuk fakultas hukum misalnya, waduh, ada ragu atau jangan-jangan saya sih salah atau udah bener nih pada posisi jalur yang benar nih masuk hukum nih. Pernah nggak terbersit seperti itu, Mas? Enggak, saya merasa saya ambil profesi pengacara ini, saya merasa sudah benar-benar tepat, sangat-sangat tepat, 1000% tepat. Karena Karena banyak manfaat ya buat masyarakat. Saya sendiri alhamdulillah sampai saat ini masyarakat sangat kalau ada apa-apa ya kontak saya, membutuhkan saya. Jadi saya merasa tepat karena memang profesi saya ini bermanfaat juga buat masyarakat, Mas Budi. Nah, ini nih saya mau tanya. Sepertinya kalau saya ikuti perjalanannya Mas Tony, saya kira ya Mas Tony ini mungkin apa nggak tidur-tidur gitu, apa gimana ya. Saya lihat jam berapapun, saya lihat di medsos itu lagi ngurus perkara. Perkaranya wong cilik lagi. Lagi ngurus masyarakat yang digebuki, masyarakat yang di PHK, masyarakat yang dianiaya bosnya, sama oknum dan sebagainya. Ini gimana sih Mas? Kok yang itu katanya kalau mau kaya itu jadi pengacara harus ngambil yang kasus-kasus besar gitu ya. Tapi saya tahu juga kasus besar ada juga Mas Tony itu gitu kan. Tapi anda nggak peduli itu sepertinya ya. Iya. Jadi siapapun orangnya pastilah Mas Budi menginginkan uang besar, betul nggak? Cuma Ya, kan ada dua. Pertama, kalau kasus yang besarnya nggak ada ya terus mau bagaimana? Pertama. ya, 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 ya. Kedua, di dalam undang-undang advokat itu diamanatkan bahwa pengacara itu, advokat itu harus menangani atau menerima kasus ya, harus membela orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Itu. Oke, Artinya amanat undang-undang advokat itu ketika ada amanat harus menangani klien yang tidak mampu secara cuma-cuma itu berarti kita tidak melulu harus menerima klien-klien yang kakak, klien yang punya uang, klien-klien yang orang kaya. Tidak bisa seperti itu. Dan kalau diminta nggak boleh menolak Mas ya. Nggak boleh Apalagi oleh menolak. masyarakat bawah. Nggak boleh menolak. Nah, kita sebisa mungkin harus berikan kalau kita tidak bisa tangani minimalnya kita berikan pemahaman tentang kasus itu, bagaimana cara penanganannya, bagaimana kedudukannya, terus bagaimana potensinya kasus itu. Paling tidak masyarakat paham. Nah kalau dalam ditangani dalam kehidupan pribadi Mas Tony gitu, karena sangat mungkin kalau saya bagi persentase, mungkin Mas Tony itu 80% itu berada di kasus-kasus yang memang orang kecil membutuhkan Mas Tony. Dalam proses kehidupan Mas Tony, ada keuntungan tanda kutip pelajaran-pelajaran atau bagi profesi Mas Tony ini justru bisa membesarkan Mas Tony atau seperti apalah? Bagaimana Mas Tony mengambil hikmahnya lah dari membela orang-orang kecil ini? Iya, sebenarnya kan tidak ada apa namanya bisa dibilang timbal balik ya, ataupun yang saya harapkan dari membela kasus orang miskin, orang kecil itu tidak ada. Saya hanya mengalir, saya membela karena ada ketidakadilan, kan? Jadi saya bersuara, saya kenceng. Nah, manfaatnya ya itu masyarakat lah ya yang menilai. Contoh kayak Mas Budi sekarang jadi menghubungi saya gara-gara kan, ya gara-gara melihat action saya di medsos selalu membela orang kecil. Dan ini manfaatnya Mas Budi jadi menghubungi saya kan. Nah itu juga mungkin karena dikenal. Jadi saya banyak ingin tahu gitu ya. Iya. Kemudian kedua ya saya tidak ada tujuan apa-apa, yaitu kembali masyarakat yang menilai saya bagaimana. Kalau manfaat buat saya pribadi, saya bagaimana bisa menegakkan keadilan, bisa membantu orang yang tidak mampu tetapi dia memerlukan advokasi itu, Mas. Itu Mas Budi. Dari sudut Mas Tony orang hukum, tapi dari sudut pandang politis, orang-orang seperti Anda ini membahayakan gitu. Kalau saya politisi membahayakan, ini jangan-jangan dia lebih populer dari saya nanti kan gitu kan. Ada nggak yang menyuarakan hal semacam itu yang sampai ke telinga Mas Tony? Oh banyak. Kalau di
ada satu grup di netizen Kota Mangga ya, Facebook di Indramayu, netizen Kota Mangga itu grup Indramayu ya. Itu pernah ada yang memposting Indramayu ini perlu pemimpin orang yang tegas, berani dan bersih katanya. Satu orang komentar langsung, Pak Tony nggak ada lagi katanya. Artinya hal ini bisa kan, ya hal itu kan seperti Mas Budi bilang, politisi itu menginginkan sekali kan statement-statement masyarakat yang secara spontan kan gitu, secara apa ya, ngalir ya, mengatakan seperti itu kan mungkin para politisi ya mungkin ya menginginkan sekali. Jadi kalau Mas Budi bilang kalau ada para politisi yang apa ya, mungkin kalau dibilang tersaingi lebih ekstrimnya ya wajar-wajar saja lah. Tapi ya kalau saya juga jadi, siapa tahu kalau saya politisi, caranya politisi itu kan. Jadi politisi saya gandeng orang seperti Mas Tony ini. Tapi gini Mas Tony, tapi apa yang Mas Tony lakukan itu, kalau saya pribadi ya, subjektif. Saya melihatnya, saya tidak melihat ada sebuah setting gitu, di mana setting itu Mas Tony ingin menaikkan popularitas, tapi memang kata Mas Tony tadi sesuai, makanya saya gali hari ini, saya tanyakan langsung, ya karena ini panggilan hati kan, panggilan jiwa kan, membela masyarakat kecil itu. Tapi begini loh Mas Tony, kadang-kadang takdir yang kuasa kan kita nggak tahu gitu. Begitu Anda ini nanti begitu sangat populer, apakah masyarakat meminta, Mas Tony bantulah kami, mungkin ayolah kembali ke kampung halaman, jadi pemimpin di daerah ini untuk apa, sumbangsi baktinya gitu. Tapi udah kepikiran apa ke sana atau belum saat ini Mas Tony? Bahaya ini nanti kalau kalau nggak dipersiapkan, tapi bahaya nanti. Ya, tidak ada sih pikiran saya untuk ambisi atau untuk ingin jadi bupati atau kepala daerah, tidak ada Mas. Tetapi kalau masyarakat menghendaki, ya, masyarakat meminta, menghendaki, saya secara pribadi sih ya untuk memimpin ya saya siap. Kalau masyarakat menghendaki, tetapi saya tidak ada. Kembali lagi kita lihat bagaimana masyarakat menghendaki, seperti apa yang ingin seperti apa. Mas Tony, saya ingin melihat kasus Mas Tony ini benar-benar, saya pikir benar kasus-kasus yang rakyat membutuhkan. Misalnya saya baca di perjalanan medsos Anda itu kasus BPJS. Sekarang kan heboh nih, pelayanan BPJS, pelayanan kesehatan ya Mas ya, supaya kita ada hal-hal yang langsung sentuhan masyarakat, bahwa Mas sebenarnya yang Anda temui soal pelayanan masyarakat dikaitkan dengan hak masyarakat, dalam hal ini hak itu nanti kita bicara hukumnya gitu. Seperti apa sih Mas? Karena ini lagi rame loh soal BPJS. Anda melihat di lapangan tuh apa sih yang terjadi? Ada hak-hak masyarakat yang perlu dibela nggak ya? Yang seperti apa? Ya, memang permasalahan BPJS ya, hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan ya, ini juga kan satu permasalahan krusial ya yang saya amati yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu sudah mempunyai BPJS ya, entah itu BPJS kesehatan itu iurannya dibayar sendiri maupun iuran dibayar oleh pemerintah, mereka sama-sama punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Budi. Sehingga ya, kalau pelayanan kesehatan itu tidak ia dapatkan ya, apalagi ada satu tindakan-tindakan atau kebijakan yang tidak masuk akal alasan dari pihak rumah sakit, maka hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan ini dilanggar, Pak. Sehingga terjadi pelanggaran itu yang dilakukan oleh petugas rumah sakit. Makanya nggak aneh ketika didampingi orang yang mengerti. Contoh kayak seperti saya. Kalau kayak seperti saya sih simpel sih, Mas. Saya telepon kadis kesehatannya udah langsung dilayani gitu, Mas. Kalau sama saya kan, ya. Nah itulah kan. Betul, ini ada pendidikan hukum lah, dalam ini menuntut hak-hak gitu loh Mas ya. Dan juga harus ada kewajiban yang diberikan oleh BPJS. Tapi kan masyarakat, apalagi Mas kalau di rumah sakit yang di pelosok itu, ya manut aja gitu begitu. Ini nggak boleh, ini nggak dilayani gitu. Nah maksud saya sebagai sebuah, kalau yang nonton ini ada sebagai sebuah masukan pendidikan yang bagus. Saran Mas Tony seperti apa sih sebenarnya kalau masyarakat yang ingin haknya
soal pelayanan kesehatan, tapi mereka nggak mendapatkannya. Karena kan nggak semua di tiap rumah sakit itu ada orang seperti Mas Tony gitu kan. Nah, Ya, tapi coba Mas Tony kasih saran buat mereka seperti apa sih? oke. Saran yang paling ampuh. Di Indonesia ini orang pejabat akan sadar bahwa dia itu pelayan kalau sudah viral. Bener nggak? Ya, betul, betul, Saran betul. yang paling ampuh apa? Ketika tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, diposting saja di video, lalu viralkan ke medsos. Posting aja ke medsos. Sudah, kalau sudah Ya, viral, betul, betul. dilayani nggak kira-kira? Nah, Mas, kalau mereka ingin mengetahui apa saja hak, ini ya, sebuah perjanjian itu sering sekali mereka tidak dibacakan haknya gitu. Sehingga Iya, kewajiban ya bayar iuran, bayar iuran, bayar iuran, haknya apa saja. Nah, ketika mereka datang ke rumah sakit atau ke pelayanan-pelayanan kesehatan, mereka itu kebingungan gitu. Oh, nggak boleh ini, nggak boleh. Tapi nggak dibacakan, nggak boleh karena apa gitu kan. Harus ada hitam di atas putihnya. Gimana Mas, mereka bisa nggak menanyakan itu? Seperti apa sih? bisa. Jadi tadi sebenarnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu kan diatur di dalam undang-undang. Ya, Betul. artinya tidak di dalam BPJS itu kan beda sama hubungan perdata lainnya kayak leasing apa kan ada perjanjian ya. Kalau di Ya, BPJS itu ya. tidak ada, tetapi hak dan kewajiban antara peserta BPJS dengan penyelenggara kesehatan fasilitas BPJS itu diatur di dalam undang-undang tentang BPJS. Kewajiban rumah sakit ya itu harus benar-benar melayani kewajiban rumah sakit itu. Nah, masyarakat itu Oke, harus sadar bahwa masyarakat itu punya hak loh. Ketika oke. masyarakat sudah mempunyai kartu BPJS kesehatan, itu berarti sudah punya hak secara hukum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi Pelayanan. Oke. apapun alasannya, ya apapun alasannya, kalau tidak melayani masyarakat yang sudah punya BPJS tadi, ya itu sebenarnya bisa diberi sanksi baik dokternya maupun direktur rumah sakitnya yang secara instansi. Nah, itu Berarti karena kan, hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan itu jelas-jelas diatur di dalam undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. oke. Apalagi APBN menganggarkan untuk kesehatan masyarakat itu besar, Mas. Nomor 2 Ya, setelah pendidikan. betul. Pendidikan, setelah pendidikan. Iya, Oke. iya, betul. Mas Tony, itu supaya yang nonton yang mungkin mengalami masalah di pelayanan kesehatan. Nah, sekarang kita ke hal lain lagi, ke lebih hal terkait dengan Mas Tony. Mas Tony, eh, menanganin kasus kecil, tapi di belakang pihak lawan seringkali orang-orang besar, tanda kutip gitu. Eh, Katanya sih ya, kalau kalau berhadapan seperti itu, kadang-kadang pakai jalan belakang gitu. Artinya begini, pakai ancaman. Selama jadi advokat, Anda ini sering diancam nggak sih sebenarnya? Tahu gimana sebenarnya kondisi? Pernah nggak? Ancaman yang paling serius itu seperti apa, Mas Ton? Pernah. Waktu itu saya menangani kasus TKI ya Hmm. yang diberangkatkan secara ilegal dan TKI itu jatuh dari lantai 2, pinggang hancur ininya pinggangnya patah ya. Udah pokoknya udah parah lah ya. Kemudian karena diberangkatkan secara ilegal sehingga TKI tersebut tidak mendapatkan asuransi TKI, Mas. Oke, Kalau ya, ya, diberangkatkan secara formal kan ada asuransi TKI. ya. Mending ketika jatuh kena musibah itu asuransinya itu bisa diurus dulu tahun 2010 11 kalau nggak salah ya. Itu asuransinya itu masih 45 juta. Kalau sekarang sudah mahal ya, sudah besar. Nah, Ya, karena ya. ilegal, kemudian saya cari pengusaha PJTKI yang memberangkatkannya itu kan. Nah, Hmm. kemudian saya laporkan ke Mabes Polri ya, kemudian ditangkap, Mas. Oh, Nah, pada saat proses dia di BAP ditangkap, saya pernah diancam. oleh? Ya, orang ya lewat telepon waktu itu SMS ya. Oh, Orang-orang yang oh. tidak dikenal, nomornya juga tidak dikenal, dia mengatakan Hmm. jangan jangan sangat sok jadi pahlawan, ya. Saya bilang ini siapa? Anda akan tahu saya kalau kepala Anda sudah saya penggal, kalau sudah saya pegang katanya.
Nah, itu sering diutarakan. Lewat SMS itu Ya, sering ya. muncul lagi. Teror-teror ancaman seperti itu sering muncul. Hmm. Nah, sampai waktu itu istri saya juga melihatnya, ya namanya istri ketakutan kan. Sampai sempat, Ya, ya. udahlah jangan jadi pengacara lagi. Jangan nangani kasus begini lagi. Ya, ya. Iya, tapi Ta- saya punya Tapi punya sejauh pemikiran. gimana? Sejauh pengalaman Anda ini hanya gertak sambel atau serius Gertak, Mas. yang mengancam gitu ya? Gertak doang. Gertak doang ya. Iya. Pernah nggak Anda pengen ladenin benar gitu? Sini, neladenin. Eh, Pernah nggak? saat itu saya kontak orang Mabes Polri, ya. Lalu kita pancing di Pancoran, ya, waktu itu kan depan BNP 2 TKI ada Gelael kan. Di Ya, situ ya, kami ya. KFC, ya saya pancing, ya udah saya bilang ketemu saya saja di Gelael kan. Nah, enggak nemuin, Mas, enggak datang. Padahal saya sudah siapkan anggota polisi itu. Ya. Jadi itu gertak Jadi saja tuh. banyak gertak aja gitu ya. Nah, tadi Gertak. menarik. Bagaimana Anda memberikan ketenangan kepada keluarga, istri, anak istri lah ya paling tidak, bahwa ya kita akan berhadapan dengan orang-orang semacam ini. Resiko profesi lah, seperti apa Mas Tony? Ya, ada dua yang saya berikan pemahaman. Pertama, ketika dia meneror saya, berarti kan dia takut hukum, Mas. Ya, ya. Berarti dia salah gitu ya? Pertama, ya. Artinya orang tuh bodoh sekali. Dia meneror saya saja takut hukum. Apalagi dia terang-terangan mau membunuh saya. Nggak mungkin. Harusnya secara terbuka gitu ya? Iya. Harusnya secara terbuka. Saya sampaikan ke istri, ya nggak mungkin, itu gertak saja kan itu. Nah, jadi nggak mungkin lah, itu hanya gertak saja. Nah, terus kedua, ada keyakinan saya, ya semuanya itu hanya Allah, Mas, hanya kehendak Allah. Yang saya mati kapan pun itu hanya Allah, kehendak Allah. Nah itu, jadi saya tidak perlu takut lah sama orang-orang yang mencoba menghalangi saya untuk menegakkan kebenaran. Saya tidak perlu takut siapapun itu. Nah, sekarang agak kita lebarkan, Mas. Dari pengalaman paling bawah lah, Mas berhadapan dengan masyarakat, kemudian naik lagi ke institusi hukum ya, penegak hukum dan sebagainya. Apa sih ya sebenarnya yang perlu diperbaiki saat ini? Pada posisi mungkin pelayanan hukum, penegakan hukum, terutama kaitannya langsung aja Mas, langsung ke masyarakat bawah. Yang sering ada temuin mungkin ya kita sebut aja di Polres, misalnya. Mungkin kita sebut di pengadilan negeri dan sebagainya. Apa yang membuat Anda kayaknya ini perlu ada perubahan, perbaikan? Iya, yang jelas sih SDM-nya, Mas, ya. SDM di pelayanan masyarakat atau pelayanan publik, instansi pelayanan publik itu, ya, seperti misalkan di pemerintahan ya, KTP, Disduk kan, KTP itu kan di Disduk ya. Kemudian tadi pelayanan kesehatan di rumah sakit, itu semuanya itu menurut saya adalah SDM-nya. Karena kalau aturannya itu sudah bagus, itu sudah bagus. Saya bisa mengatakan pelayan publik ini melanggar atau tidak kan karena parameter saya adalah undang-undang, Mas, aturan. Nah, lebih banyak SDM-nya itu karena ketidaktahuan atau kekurang pahaman untuk memahami produk undang-undang, atau memang ingin pindah relnya, digeser gitu ya, atau ingin bermain lah tanda kutip. Lebih banyak ya ini budaya ingin mendapatkan uang tips ya. Ini menjadi pemicu ya, akhirnya pelayan publik itu tidak melayani masyarakat secara maksimal. Contoh. Iya. Rame di medsos itu kan waktu itu saya posting juga mengenai KTP. Kalau tidak bayar nggak diproses, Mas. Nah, masih ada seperti itu. Iya, berarti kan pemicunya mereka itu bukan karena tidak mengerti, bukan karena tidak tahu aturan, Mas. Tetapi karena budaya ingin dapat uang tips itu, Mas. Budaya ingin mendapatkan uang dari pelayanan itu. Sehingga mereka kalau nggak ada uangnya itu ogah, males. Iya. Jadi harus SDM-nya harus di ini.
dirubah cara pola berpikirnya bahwa Anda itu pelayan, kan Oke. itu. Tapi itu kan tidak mudah, Mas, karena kita ini sudah mengakar, Betul. sudah disebutkan membudaya, salah kita pakai budaya, tapi mengakar lah, udah berkarat kita seperti itu, turun temurun gitu. Tapi menurut seorang Mas Tony masih punya harapan nggak untuk merubah itu? Karena ini udah karatan ini. Ya, untuk sekup di tingkat mulai dari daerah-daerah sih, contoh, kalau untuk misalkan, kalau untuk saya punya daerah di Indramayu ya, punya kampung halaman di Indramayu. Untuk Indramayu sendiri sih, insya Allah sih masih bisa, masih optimis dibenahi, Mas. Karena biar bagaimanapun juga tergantung pemimpinnya itu, Mas. Oke, kata kuncinya Iya, itu ya, iya, bahwa siapa yang memimpinnya, kalau yang memimpinnya mau menerapkan pelayanan maksimal, ke bawahnya bisa sebenarnya. pasti berubah. Lah gampang, Mas. Ada Kalau saya jadi bupati, ada pelayanan KTP yang nggak jadi rame, saya panggil aja, Kadis itu kemari. Kenapa itu? Apa yang terjadi? Kan gampang, Mas. ya, ya. Anggaran Oke. ada, belangko Berarti ada. berarti pemimpinnya. Tapi pemimpinnya jangan Pemimpinnya, di belakang meja aja dong gitu ya. Harus tahu persis dia situasi di bawah. ya, ya pemimpinnya makanya kan diperlukan pemimpin yang sekarang kan zaman teknologi informasi cepat berkembang ya, media sosial. Makanya pemimpin juga harus bisa mengamati gejolak sosial melalui media sosial kan. Nah, dari situ tanpa harus ada laporan secara tertulis, maka bisa mengambil informasi itu untuk memanggil anak buahnya, membuat kebijakan baru kan, memperbaiki kebijakan itu. Nah, jadi kembali ke pemimpinnya. Di mana-mana kembali ke pemimpinnya. Sama di Indonesia juga kalau pemimpinnya itu melihat ada satu pungli atau pelayanan yang tidak baik, ya, pemimpinnya presiden tinggal panggil saja menterinya kan. Nah, menteri ditekankan, kasih kalau terjadi lagi saya copot kamu. Oke. Misalkan. Oke, Mas. Sekarang begini, dari banyak hal yang Mas hadapi, saya tidak mau menanyakan soal pujian, tapi Mas Tony ini pernah dihujat orang nggak ya dalam menangani kasus, misalnya? Seperti apa? Bagaimana Mas Tony kalau pernah dihujat, bagaimana Mas Tony menghadapi hujatan itu? Pernah nggak dalam hidup Mas Tony? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Belum pernah ya? Ya Belum karena pernah. memang iya, karena mereka puas karena mereka merasa dibelain gitu ya. Iya, jadi kan begini. Contoh saya hantam kasus yang Sebentar, sebentar. pengeroyokan itu. Saya potong dulu. Mas Tony jelaskan nggak ke masyarakat bawah, masyarakat kecil yang kurang paham hukum itu, bahwa saya bela kasus Anda, tapi Anda juga harus mengerti ya, artinya tidak selalu mungkin kita benar, mungkin juga kita harus ada yang koreksi di mereka gitu. Bagaimana? Apakah Mas Tony temui juga gitu? Bagaimana Mas Tony mengkoreksi masyarakat bawah juga yang mungkin ada yang salah dalam bertindak? Iya, Pernah nggak seperti kalau itu? ya kalau pengalaman saya sih sebenarnya kalau persoalan eh, masyarakat yang salah atau tidak nggak ke situ. Tetapi gini ya, kalau praktek saya ada orang mengadu, lalu kemudian misalkan mengadukan pejabat atau mengadukan seseorang ya terkait pidana. Yang saya lihat adalah pertama kasusnya bagaimana, kan kasusnya bagaimana. Saya bilang contoh kayak tadi barusan saja ada orang, Pak, saya digugat cerai sama suami ya, tiba-tiba suami saya tidak pernah hadir di persidangan, kok tiba-tiba putusan cerai itu muncul, akte cerainya kan. Nah, Nah, setelah salinan putusannya saya terima, ada yang tidak sebenarnya terjadi tapi tertuang di situ. Banyak oh, rekayasa suami saya dituangkan, misalkan saya tidak puas dengan penghasilan suami. Oh, saya tidak pernah ngomong kayak gitu. Didukung lagi dengan saksinya ngomong kayak gitu juga, kan ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, saya mau pakai Bapak nih kan untuk sebagai lawyer untuk melaporkan mantan suami saya dan saksi yang hadir di persidangan yang mendukung itu kan itu. Nah, saya tanya, coba saksinya itu kalimatnya itu bagaimana, saya bilang. Nah, lalu di screenshot putusannya, nah isinya itu saksi itu mengatakan
bahwa permasalahan cekcok rumah tangga itu karena istrinya yang tidak puas dengan pemberian penghasilan dari suami. Kan begitu. Nah, lalu saya kaji secara hukum, kan itu. Secara hukumnya masuk kemana? Ke pasal 242 KUHP, yaitu saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, Mas. Nah, maka akan diancam. Nah, lalu kira-kira masuk enggak? Nah, masih beda tipis. Kalau ngomong tidak puas dengan penghasilan suami, itu kenyataannya kan benar dan enggaknya kan terjadi cekcok kan. Nah, yang paling bagus adalah yang paling gampang, misalkan saksi ini mengatakan tidak yang sebenarnya secara signifikan. Contoh, misalkan saksi mengatakan penggugat dengan tergugat, suami dengan istri itu sudah pisah rumah, sudah 1 tahun, padahal kenyataannya belum. Maka untuk pembuktiannya gampang, tinggal panggil RT setempat nanti kan, bahwa ini memberikan keterangan palsu, bisa dipidana. Kalau hanya keterangannya tidak puas antara perasaan, kan sulit untuk pembuktiannya. Oleh karenanya, tadi tidak saya terima perasaan agak sulit diukur kan, nggak bisa diukur perasaan. Iya, jadi akhirnya meskipun dia menawarkan, Pak Tony berapa kalau saya pakai jasa Bapak, saya tidak terima. Kenapa? Karena kasusnya ini tadi sulit untuk mengukur keterangan palsunya. Oke. Gitu. Nah, jadi, Mas Tony, kesimpulannya yang saya lakukan adalah kalau mau melaporkan itu saya lihat dulu memenuhi unsur tidak. Karena kalau pengacara tidak bisa asal ngomong berkoar mengatakan dia salah. Kalau saya yang mengatakan, sekali mengatakan salah kemudian diabaikan, pasti saya laporkan. Dan kalau saya laporkan pasti memenuhi unsur, pasti bisa dipidana, Mas, kalau saya. Oke. Menarik. Gitu. Nah, ini ke sisi human-nya lagi, kemanusiaannya. Mas, ada nggak sih yang orang minta Mas jadi pengacaranya, tapi ternyata dia ragu-ragu, ragunya bukan apa-apa, karena nggak mampu, dia pikir, kalau pengacara bayarnya mahal gitu. Ada nggak yang seperti itu? Atau saya balik pertanyaannya, Mas itu kalau dibayar, pernah nggak yang paling murah tuh dibayar pakai apa gitu? Itulah pertanyaan yang paling gampang gitu ya. Karena orang ragu kan gitu. Namanya pengacara pasti mahal, bilangnya pikiran mereka seperti itu. Nah, itu seperti apa? Yang Mas Tony alami seperti apa? Iya, banyak Mas. Yang nggak jadi, yang tidak jadi pakai saya karena tidak kuat bayar tuh banyak. Ketakutan duluan ya gitu ya? Ya, kasus perceraian bukan ketakutan duluan setelah saya kasih harganya, Mas. Gitu terutama perceraian yang minta tolong ke saya itu, yang mau pakai jasa saya, dia sendiri sedang berada di luar negeri jadi TKI. Tetapi meminta saya tahunya beres untuk menceraikan suaminya yang ada di kampung. Ini saya nggak cocok, saya kasih harganya mahal aja udah biar nggak jadi. Sekalian itu ya. Mas, unik juga ya. Oke. Iya, artinya gini, kalau memang ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, mbok ya pulang dulu. Bicarakan saja dulu dengan suaminya. Kan itu, siapa tahu masih bisa diperbaiki. Kasihan anak. Ya. Itu jangan-jangan dia mau kawin lagi di luar situ. Ya. yang jelas itu. Jadi minta pokoknya Mas Pak Tony tahunya beres gitu kan. Ya, saya tarik juga nggak gede. Kalau untuk Indramayu itu saya tarik nggak gede. Misalkan saya cuma tarik 15 juta misalkan. Ya, 15 juta itu kecil. Saya kalau nangani cerai di Jakarta itu minimal 25 juta. Itu di Indramayu. Kenapa? Karena prosesnya itu panjang. Prosesnya itu kalau TKI ada di luar negeri, penggugatnya ada di luar negeri, kuasanya itu Mas ya, itu saya bikin kuasa. Saya email ke dia. Ya, dia print, dia tanda tangani, harus kirim nih Mas ke saya, kirim lagi ke Jakarta. Setelah dikirim saya teken, saya stempel, lalu saya kirim lagi ke KBRI Mas, untuk mendapatkan realisasi atau pengesahan dari KBRI, karena diatur di dalam undang-undang ya, surat kuasa, di dalam peraturan surat kuasa yang dari luar negeri itu harus ada leges KBRI. Nah, persoalannya adalah setelah saya kirim ke KBRI, Mas ya, apakah KBRI-nya itu langsung melegalisasi kemudian langsung mengirimkan lagi ke kantor saya? Bisa ketahan berapa lama? Iya.
Iya, iya betul. Kecuali KBRI-nya kenal. Bro, cepetan. Proses yang jelimet itu kan memerlukan biaya yang tidak biasanya untuk pasaran serai di Indramayu gitu kan. Sehingga saya tarik segitu. Wow, ya udah makanya jangan pulang aja dulu. Iya, iya Jangan kayak orang kayak tahu betul. putus pengacara, tinggalnya beres saja kan gitu. Oke, oke Mas, Gitu, Mas. asik sekali kita nih ngobrol ya, menarik sekali. Tapi ya sayanglah waktu lah, kita harus dibatasi oleh waktu. Saya ingin ada closing statement dari Mas Tony yang kira-kira bisa menjadi manfaat bagi kita yang menonton ini, yang menonton Mas Tony yang sedang live bersama saya. Kira-kira apa Mas? Oke. Poin apa Jadi yang bisa oke. diberikan itu? Oke, ini terutama pelayanan masyarakat ya, pelayanan masyarakat. Ya, sebenarnya kalau tadi bahas sedikit tentang leasing bagus sebenarnya, karena sekarang yang lagi Oh rame iya, itu, iya, rame itu yang ya, lagi betul rame betul itu betul. adalah orang yang dikejar-kejar leasing ya karena nggak bisa bayar karena corona ini kan, padahal sudah Betul ada betul. Nah, kelonggaran dari presiden kan. Nah, ya ya ya. kalau kalau saya kasih statement ini nyambung nggak dengan tema tadi? Oh, bagus, bagus. Ini Nggak apa-apa. aktual dengan kondisi sekarang ini ya, betul, betul. Oke. Bagus itu. Jadi begini, situasi corona ini kan membuat ekonomi susah. Jadi pada debitur-debitur kendaraan kredit mobil, kredit motor itu kan pada macet ya. Hmm, Nah, hmm. padahal presiden sudah bagus tuh memberikan restrukturisasi angsuran, ada kelonggaran selama setahun. Tapi Ya. kenyataannya itu pada mengadu ke saya itu restrukturisasi angsuran bisa, tetapi ada administrasinya sampai besar sampai 1,5 juta mas. Kalau misalkan Oh, angsuran 5 juta sebulan, maka dia boleh nanti telat nih kan, tapi harus bayar administrasi 1,5, kan sama saja bohong. Nah, tetap itu mengeluarkan ada uang ya. yang tidak masuk sebagai angsuran, tetap utangnya tetap kan itu. Nah, Oke, udah oke. begitu ancam mau narik. Saran saya, masyarakat yang macet kreditnya, kalau mau ditarik, diancam, jangan takut, pertahankan saja. Hmm, hmm, hmm. Pertahankan Ya, saja, ya. karena sudah ada putusan MK, ya, pada putusan MK Januari kemarin, itu leasing, ya, itu tidak boleh menarik kendaraan yang kredit macet itu tidak boleh. Harus melalui putusan pengadilan. Lah Oke. bagaimana saya tidak mengerti hukum? Makanya caranya pertahankan. Apapun yang terjadi pertahankan. Karena kalau dipertahankan, kemudian ribut, datang polisi, Anda masyarakat pasti menang. Karena Oh, polisi juga oh. nanti harus mengacu ke aturan MK itu. Bahwa Yes. tidak boleh Ya. narik mobil sebelum ada putusan pengadilan. Oke. Oh, Ya, menarik. itu saja Mas. Menarik. Ini Untuk masyarakat. aktual. Aktual. Baik, Oke. Mas Tony, terima kasih waktunya. Kita sudah bincang-bincang bersama saya dalam teman bicara. Tentulah saya yakin betul kenapa juga saya awalnya tertarik ingin bincang dengan Mas Tony. Ada hal-hal yang langsung mendasar, membumi. Banyak hal-hal yang saya perhatikan mengikuti Mas Tony itu ada hal-hal poin-poin yang memang di tengah-tengah masyarakat itu terjadi. Dan Mas Tony memberikan apa namanya guidance kepada masyarakat. Salah satu contoh seperti yang terakhir ini dibicarakan Mas Tony. Sukses Hmm. selalu, masyarakat masih banyak membutuhkan apa sentuhan-sentuhan Mas Tony, pemahaman dan pemikiran Mas Tony, terutama masyarakat di daerah yang kurang mampu, gitu. Teruslah berjuang, terus peduli terhadap mereka. Mereka pun saya yakin akan mendoakan kesuksesan Mas Tony. Sampai jumpa Mas Tony. Selamat sore Amin. ya. Makasih, selamat Iya, sore Mas assalamualaikum. Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.